Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara install Paswal di OpenWRT 2305.0 ya. Berhubung ada beberapa pertanyaan di Facebook menanyakan atau menginformasikan bahwa mereka gagal menginstal Paswal di OpenWRT 2305.0 meskipun sudah mengikuti prosedur dari video yang sudah pernah saya share ya untuk OpenWRT firmware 22. Nah, sebenarnya cara installnya sama saja, teman-teman. Hanya ada file yang berbeda ya. Jadi, saya jelaskan dulu. Untuk OpenWRT 23 sudah menggunakan lib OpenSSL versi 3, sedangkan di OpenWRT 22 itu masih menggunakan lib OpenSSL versi 1,1. Nah, itulah sehingga tidak bisa terinstall di OpenWRT 23 berhubung karena vendor Paswal belum mengupdate programnya ke support OpenSSL versi 3. Jadi mau tidak mau terpaksa saya harus compile untuk saya share kemudian bisa terinstall dengan sempurna dan bisa digunakan dengan lancar, teman-teman. Nah, baik, di sini saya menggunakan OpenWRT HG680p versi 2305, di mana versi ini memang belum saya share ya, masih versi untuk STB HG bukan HG ya, B860HP1P2 sudah saya share, teman-teman. Namun sebelum teman-teman melakukan update instalasi Paswal, terlebih dahulu teman-teman lihat ya di sistem, kemudian di software, kemudian di bagian configure, teman-teman pastikan dulu lihat di scroll paling bawah aja ya, scroll paling bawah, kemudian lihat di sini teman-teman, apakah teman-teman menggunakan ARS64 generik, ataukah menggunakan Cortex A53, ataukah menggunakan Cortex A72. Jadi filenya nanti disesuaikan. Insya Allah saya akan share semua untuk Cortex A72, Cortex A53 dan ARS64 generik ini, teman-teman. Berhubung kenapa sehingga ada beberapa perbedaan seperti itu, yang untuk Cortex A72 itu kemarin hanya saya mengetes ya, teman-teman, mengetes apakah bisa jalan atau tidak, dan ternyata lancar jalan, bahkan smooth, makanya saya share ya yang masih eksperimen versi itu. Sedangkan Cortex A53 memang itu adalah bawaan dari Amlogic S905X, teman-teman. Kemudian Cortex A53 banyak digunakan dan memang sebenarnya versi dari prosesornya adalah Cortex A53. Jadi seperti B860HP1, P2, kemudian HG680p, kemudian A95X, intinya yang sekelas itulah. B860HP5 juga Cortex A53, teman-teman. Nah, untuk untuk generik ARS64 generik ini saya share kemarin untuk yang WiFi on ya di versi OpenWRT 23.05, teman-teman. Karena saya belum bisa WiFi on di Cortex A53, jadi bisanya di ARS64 generik. Makanya yang saya share kemarin itu adalah ARS64 generik untuk B860HP1P2. Sedangkan untuk yang sekarang saya gunakan ini, insya Allah nanti ya saya share, ini masih sementara uji coba, teman-teman. Jadi saya tidak langsung begitu sudah build firmware langsung di share, tidak. Jadi tidak sekedar mengejar tayang ya, istilahnya seperti itu. Saya harus mengujinya sendiri. Jika dirasa sudah aman untuk di share, dipublikasikan ya, pasti saya upload, teman-teman. Nah, baik, di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang saya gunakan sekarang ada ARS64 generik. Jadi Paswalnya nanti harus mendukung ARS64 generik juga ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, seperti biasa teman-teman, kita buka prosedurnya, kita harus urutkan ya biar tidak buka tutup jendela halaman. Kita upload dulu ya teman-teman. Kita upload dulu, masuk ke gunakan file manager, kemudian masuk ke folder root, kosongkan saja jika ada isinya dan tidak penting, seperti sekarang ya saya kosongkan. Kemudian saya upload filenya. Di sini saya sudah siapkan file untuk ARS64 generik, teman-teman. Di sini saya sudah siapkan untuk ARS64 generik. Saya cukup blok saja ya.
sorry, saya blok saja seperti ini. Kemudian saya drag. Di sini ada file PNG ya. Ini nanti teman-teman, biarlah ikut diupload, tidak masalah. Itu file PNG nanti untuk menambahkan icon di navbar ini ya. Nah, oke, semua sudah terupload dan sempurna, tidak ada yang error. Kita cek di sini di folder root, dan untuk password PNG-nya saya hapus dulu teman-teman. Oke ya, nanti kita upload ulang untuk pada saat pengeditan untuk navbarnya. Nah, semua inilah file yang dibutuhkan oleh Paswal teman-teman. Oh sorry, masih ada ya Luci app Paswal belum saya upload. Nah seperti ini teman-teman. Ini nanti saya sertakan semua ya secara lengkap nantinya teman-teman. Kemudian untuk Luci app Paswalnya itu terserah karena ekstensinya all, makanya bisa digunakan di mana saja ya. Oke, kita paste saja di sini teman-teman, kita paste lagi, kemudian saya tambahkan kembali ya di sini di uploadnya. Ini tombolnya kemana ya? Sebentar, saya buka ulang. Kita ke folder root, kemudian saya upload lagi ya Luci app Paswal karena belum lupa tadi teman-teman. Oke. Ya sudah. Nah, selanjutnya kita ke terminal. Kemudian di terminal kita ketik cd dulu untuk masuk ke folder root. Kita ketik ls, pastikan semua sudah ada terdaftar di sini. Dan kita opkg update dulu teman-teman. Opkg update. Nah, sebelum saya enter, kita cek dulu ya, saya sudah terkoneksi internet belum? Oke, kita cek dulu. Sepertinya saya sudah terkoneksi ke internet. Dan di sini terdeteksi masih ISP provider yang saya gunakan. Nah, ini kita lanjut opkg update, kita lanjut dulu teman-teman sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai dan tidak ada yang error pada saat opkg update. Selanjutnya langsung kita install saja semua bersamaan teman-teman. Dan sebelum kita lanjut, kita ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada error ya. Jadi tinggal ketik opkg spasi install spasi install spasi bintang titik IPK. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita enter dan kita lihat proses installing bro. Kemudian selanjutnya nah, jadi beberapa file masih tetap dibutuhkan dari repo ya, sehingga masih ada proses download. Jadi harus install secara online teman-teman. Masih ada beberapa file yang tidak ada di sini ya, sehingga beberapa file masih di-download dari repo. Nah, oke teman-teman, ini tidak masalah ya karena ada sistem locking di parlocknya itu tidak ada, sehingga seperti ini. Yang penting ada tulisan configure X-Ray Core, kemudian semua ada configuringnya, berarti sudah terinstall, tidak ada error teman-teman. Sebenarnya juga ini bukan error ya, opkg confloat call not log. Oke, ini kita abaikan jika ada seperti ini, dan ini sudah terinstall. Baik, dulunya jika kita sudah menginstal file IPK, kita harus clear clear cache dengan release RAM, kemudian kita open new tab, kemudian clear cache browser. Sekarang cukup logout saja teman-teman, cukup logout saja, kemudian login ulang. Nah, itu sama dengan clear ya. Oke, kita buka di service. Di sini sudah ada Paswal meskipun di icon belum ada ya, di icon navbar. Oke, kita langsung masuk ke Paswalnya. Nah, di sini Paswal sudah terinstall dengan baik dan sempurna di OpenWrt 23, teman-teman. Kemudian di node list belum ada ya, belum ada konfigurasi. Saya akan langsung coba menggunakan konfigurasi hasil backupan saya ya, teman-teman. Jadi kita masuk dulu ke folder etc, kemudian ke folder config. Di sini ada folder file Paswal ya.
Nah, ini ada file password ada 3, tapi yang server jangan dan yang show jangan, tapi cukup password aja teman-teman. Jadi ini saya hapus, kemudian saya ganti dengan backupan saya. Oke, saya upload dulu backupan password saya biar bisa langsung kepake ya. Oke, sudah. Kita cek DTC config, sudah ada ya password. Nah, baik, kita kembali ke halaman passwordnya. Nah, di sini sudah langsung ya, sesuai dengan settingan di konfigurasi backupnya. Sudah main switch sudah tercentang semua, namun belum running ya teman-teman. Setelah backup, kita masuk ke sistem, kemudian ke startup. Kemudian di sini cari password ya teman-teman. Ini ada password server dan password. Jadi cukup password aja yang kita restart. Kemudian kita tunggu sampai selesai restart ya teman-teman. Oke, sudah di restart. Kita ke service, kemudian ke password, dan kita cek apakah running. Nah, jika memang kadang seperti ini ya teman-teman. Oh, sorry. Nah, ini jika menemukan seperti ini karena ada kegagalan pada saat merestart password, sebaiknya sih tidak merestart password ya, mending restart STB teman-teman. Jadi di sini saya langsung saja cabut STB-nya karena lucinya sebenarnya mungkin masih bisa kita akses ya lucinya teman-teman. Nah, ini salah satu tambahan juga ya. Jika teman-teman menemukan seperti ini meskipun bukan install password ya, jika SSH masih bisa login, putih masih bisa login ataupun WinSCP, dan namun lucinya tidak bisa diakses, cukup ketik di sini service UHTTPD restart. Oke, sudah di restart, otomatis langsung ada efeknya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, sudah ya teman-teman, sudah bisa diakses. Padahal namun tidak apa saya tambahkan, jika masih belum bisa diakses, masih ada service yang harus di-restart satu lagi, yaitu RPCD. RPCD teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita enter lagi restart. Otomatis ini kita buka pasti minta login kalau RPCD sudah di-restart. Nah, oke. Kita masuk lagi ke service password. Di sini sudah running untuk DNS, UDP belum. Baik, kita matikan dulu. Kemudian kita on-kan lagi. Karena ini hasil backupan sih yang saya restore teman-teman. Dan backupannya sementara running sehingga seperti ini. Harusnya pada saat mau backup itu jangan di running ya passwordnya. Oke, kita lihat kenapa TCP dan UDP tidak running. OpenWrt 23 itu kan enable ya teman-teman. Jadi kita cek di order setting. Order setting di sini no ready port, oke, no pattern, kemudian no pattern, kemudian TCP drop port, no pattern, kemudian UDP drop port, boleh quick, boleh no pattern. Nah, kalau kita pilih quick berarti 443, port 443 dan 80 untuk streaming itu dialihkan ke TCP, tidak menggunakan UDP. Nah, di sini kita pilih quick saja. Ini TCP ready for all, kemudian di sini enable, kita jangan lupa pilih enable. Kita pastikan dulu ya semua teman-teman, kemudian kita save. Nah, jika memang masih tidak bisa running, satu-satunya cara adalah harus restart STB. Nah, oke, kita langsung restart saja STB-nya teman-teman. Ini kita matikan dulu ya, nanti kita jalankan setelah STB kita restart. Oke, sudah tersave. Kita restart STB. Kenapa harus restart STB sebenarnya jika menemukan problem seperti ini? Itu berarti modul-modul yang kita install ini memang ada salah satu atau beberapa yang membutuhkan restart sistem teman-teman. Karena mereka akan running
tidak sempurna jika sistemnya tidak di restart. Jadi kita restart saja STB-nya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, jika saya membuat video itu, apapun kejadian tetap saya perlihatkan karena memang tidak ada rekayasa di sini. Beberapa video yang saya lihat ya teman-teman, jika menemukan kendala atau ada negatif di dalamnya, dia langsung potong di bagian itu dan hanya menampilkan suksesnya saja. Jadi sebenarnya saya berpikirnya tidak seperti itu teman-teman. Kita harus memperlihatkan secara jujur, kita sukses pada saat itu atau kita gagal pada saat itu. Karena seperti sekarang ya, jika saya potong videonya dan langsung suksesnya saja, pasti teman-teman nanti kebingungan pada saat mengalami hal seperti tadi ya. Oke, kita tunggu sampai bisa diakses kembali. Oke, sudah connected di sini teman-teman. Ya, oke, kita login dulu. Kemudian kita tunggu berapa saat ya, biar semua sistem berjalan dengan sempurna dulu. Sembari saya cek IP dulu teman-teman, apakah sudah terkoneksi ke internet. Nah, sudah terkoneksi ke internet ya. Di sini masih terdeteksi ISP atau Internet Service Provider yang sementara saya gunakan. Oke, kita lanjut dulu ke passwordnya. Nah, sekarang tidak ada yang running. Kita pastikan dulu semua ya. Oke, hanya ada satu konfigurasi DNS-nya. Oke, aman. Mode global proxy. Oke. Nah, selanjutnya tinggal centang saja. Kemudian apply. Dan mudah-mudahan semua sudah running ya. Nah, baik. Kita lihat teman-teman. Dan kita sudah buktikan bahwa memang butuh sistem restart. Di sini sudah TCP running, UDP running, dan DNS running. Oke, di sini IP tadi masih terdeteksi sebagai IP ISP. Saya akan coba buka halaman baru, cek IP. Dan apakah yang terdeteksi masih IP ISP atau sudah menggunakan IP dari tunnel. Nah, seperti sekarang teman-teman bisa lihat sudah menggunakan IP tunnel ya, meskipun loadingnya lelet teman-teman. Nah, baik, kita kembali ke sini, berarti ini sudah berhasil penginstalannya dan sudah bisa running, sudah bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan icon di navbarnya teman-teman. Jika tidak ingin ya tidak usah, di skip saja sampai di sini. Buat yang ingin menambahkan icon di navbar, teman-teman buka dulu ya file manager, kemudian ke folder www teman-teman, folder www, kemudian ke Luci static, kemudian ke material, kemudian ke navbar. Nah, di sini ada beberapa file yang sebelumnya memang sudah ada karena ada password, file manager, net monitor, dan interface. Oke, kita upload di sini ya file PNG tadi teman-teman. Oke, kita upload. Jika sudah, kita langsung ke halaman pertama, kemudian ke USR, folder USR, kemudian ke folder share teman-teman, ke folder share. Berhubung karena ini adalah OpenWrt 23, jadi sistemnya beda lagi ya dengan OpenWrt 22. Selanjutnya ke folder ucode, kemudian ke folder Luci, kemudian ke folder template, kemudian ke folder themes. Nah, di folder themes masuk lagi ke folder material dan edit headernya teman-teman. Header kita edit, gunakan saja Advanced Editor. Kemudian kita scroll saja ke bawah. Nah, kita cari saja ya yang ada tulisan CGI bin. CGI bin ya istilahnya seperti inilah teman-teman. Nah, di sini cukup. Nah, kelihatan di sini ada navbar class.png. Ini saya copy ya satu baris mulai dari TD sampai TD-nya. Saya copy, kemudian di belakang sini saya enter dan memberikan spasi lagi di bawahnya, kemudian saya paste di sini. Nah, sekarang kan sama posisinya teman-teman. Berarti ini class.png kita rubah menjadi password.png. Jadi sesuai dengan nama file yang kita upload tadi. Nama filenya adalah password.png. Oke, sudah saya rename. Kemudian di sini masih ada satu lagi, service open class. Yang baris kedua tadi yang kita tambahkan, kita ganti menjadi services/password.
Paswal. Oke, kita save dan coba kita kembali ke halaman depan. Nah, sini sudah muncul ya teman-teman ikonnya di navbar. Coba kita klik apakah membuka Paswal atau tidak. Nah, sekarang sudah aman. Jadi seperti itulah teman-teman, konfigurasinya sangat simple dan sederhana, meskipun tadi sempat ada insiden yang mengharuskan kita merestart STB ya. Nah, sekalian tadi menjadi satu tambahan tutorial bahwa mengatasi luci yang tidak bisa diakses itu tidak harus langsung dengan cabut STB, tapi bisa selama masih bisa kita mengaksesnya menggunakan putih. Sepertinya harus tambahkan dulu ya. Jika teman-teman tidak menggunakan Windows CP tapi sudah terinstall putih, bisa langsung akses saja dengan putih di sini teman-teman. 192.168.1.1 kemudian portnya 22 dan open. Sebenarnya bisa juga dengan seperti ini. Kita login dengan root, enter, kemudian password Indonesia, enter. Indonesia, password, harusnya password Indonesia ya teman-teman. Oke, saya ulangi. Indonesia, enter. Loh, kok tidak bisa? Nah, ternyata saya salah ketik teman-teman. Oke, bisa ya. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Jika teman-teman menemukan masalah, bisa restart HTTPD dan RPCD. Namun jika tidak, apa boleh buat, harus di restart sistem atau dicabut colok adaptor. Saya exit dan semuanya sudah lancar. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, saya cek IP lagi ya. Saya cek, pastikan dulu bahwa sudah berjalan. Betul-betul sudah berjalan meskipun akunnya lelet ya teman-teman. Dan memang pada jam-jam segini tuh koneksi di TKP saya sangat lambat. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, saya stop dan cek IP lagi. Ini hanya untuk meyakinkan dan membuktikan bahwa kita sudah menginstalnya dengan sempurna. Oke, semua sudah not running. Saya refresh aja di sini teman-teman. Refresh di sini dan apakah IP-nya sudah berubah ke ISP. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Jadi aman. Nah, ini teman-teman bisa lihat meskipun direct koneksi tetap lemot ya pada jam-jam segini. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di situ ya penjelasannya teman-teman, tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk OpenWRT 2305.0 Wi-Fi on HG680P yang sementara sekarang saya gunakan ini akan saya share nanti ya teman-teman. Mohon bersabar karena ini masih dalam tahap percobaan. Sedangkan untuk file tadi, karena ini adalah untuk file generik ya, AES64 generik bukan Cortex A53, jadi ini hanya cocoknya di yang berfirmware generik teman-teman. Untuk Cortex A53 saya belum coba sih, tapi ya jika ada teman-teman yang ingin meluangkan waktu untuk mencobanya silahkan, tidak masalah menggunakan file ini, mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalaupun tidak, tetap saya akan share nantinya untuk OpenWRT versi 230.5 yang bercortex A53. Akan tetapi sebenarnya sih hanya ada 4 file yang kita ganti teman-teman. Ada berapa ya? 5 file yang harus kita rubah atau kita compile ulang untuk support lib OpenSSL 3, yaitu ShadowSock R, SSR lokal, kemudian SSR redir, dan ShadowSock R SSR server. Kalau root lokal dan root server ini tidak teman-teman. Dan juga satu lagi Trojan Plus. Jadi hanya ada 5 sebenarnya file ya yang kita harus compile ulang, karena kelima file inilah yang membutuhkan lib OpenSSL 1.1. Padahal di OpenWRT 23.05 ini sudah mengupgrade lib OpenSSL ke versi 3. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan memudahkan menjadi solusi untuk masalah teman-teman yang tidak bisa menginstal Paswal di OpenWRT 23.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.